Wah, wah, đừng gây. Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini, yang selalu berusaha menghibur, ya walaupun tak menghibur sama sekali. Hihi. Di video kali ini, Mamang akan merangkum film yang dibintangi oleh Donnie Yen. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan tentara yang menjadi seorang guru di sekolah bermasalah dan dipenuhi dengan anak-anak yang nakal. Apakah perjuangan sang guru mengatasi hal tersebut bisa membuahkan hasil? Oke, sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita pasang headset dulu, ditemani segelas kopi. Jangan lupa serta udutnya, dan check it out. Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada sang pemeran utama kita, yaitu Henry Chen, atau kita panggil aja Pak Chen. Yang mana Pak Chen ini lagi melamar pekerjaan menjadi seorang guru di salah satu sekolah SMA, yakni sekolah takji. Pada awalnya, sang kepala sekolah menolak Pak Chen karena ia tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengajar. Lalu Pak Chen pun memberikan secari kertas kepada kepala sekolah tersebut, yang isinya entah itu apa. Setelah melihat surat dari Pak Chen, kemudian Pak Kepala Sekolah merubah pikirannya dan menerima Pak Chen sebagai guru di sekolah tersebut. Lalu Pak Chen pun ditempatkan di kelas yang berisi murid-murid nakal dan tidak bisa diatur. 開學日唔好遲到。Di hari pertama mengajar, Pak Chen benar-benar dibuat terkejut dengan keadaan kelasnya yang begitu kacau. Bahkan saat Pak Chen memperkenalkan dirinya sebagai guru baru, para murid-murid tersebut menghiraukannya dan sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pak Chen pun mencoba mendapatkan perhatian dari para murid-murid tersebut, namun tak berhasil sama sekali. Yang parahnya, ketika Pak Chen menulis nama dan nomor teleponnya di papan tulis, malah diketawai oleh para murid-murid tersebut karena tulisannya terpandang jelek. Dan bahkan para murid-murid menjahili Pak Chen dengan cara menelponnya. Woi. Setelah itu Pak Chen pun kemudian langsung mengaktifkan air pemadam dengan menembak pakai kapur dan karet. Setelah jam istirahat, 5 murid anak nakal sedang nongkrong dan ngudud sambil membicarakan cara menyingkirkan Pak Chen. Namun tiba-tiba saja mereka kedatangan anak basket. Seketika mereka pun adu mulut. Ngerti tidak? Sarua memanggil tengarti. Saat akan pulang sekolah, mereka pun melihat anak basket tersebut sedang bermain di lapangan dengan atraksi dan ginyihnya, alias sayang kepuji. Para murid Pak Chen yang ingin balas dendam pun menggunakan kesempatannya dengan cara melempar botol ke lapangan, sehingga anak basket tersebut dibuat tikosewat hari takene. Karena kelakuannya, mereka pun diberi hukuman oleh guru Liang. Ini rarainya. Mereka diberi hukuman berupa menyalin tulisan sebanyak 20 kali. Namun mereka malas-malasan mengerjakan hukuman tersebut, sehingga mereka menjahili guru Liang dengan cara berpura-pura memberikan tugasnya selesai. Tapi setelah dibuka, au. Keesokan harinya, Departemen Pendidikan datang ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah tersebut. Sementara itu, Pak Chen sedang mulai menuju ke dalam kelas. Namun para murid pun bersiap menjahili Pak Chen dengan sebaskom air di atas pintu. Tapi mangga mamam. Setelahnya, Pak Chen mencoba mengejarkan para murid dengan caranya yang menghibur. Pak Chen memberikan kuis tebak-tebakan kepada para murid yang bisa menjawab bisa pulang. Seketika para murid pun terlihat sumringah dengan cara Pak Chen tersebut.
Kemudian kelima anak nakal tersebut berantem sama anak basket di kantin ketika makan, sehingga kelima anak itu dikeluarkan dari sekolahnya karena kejadian tersebut. Kemudian Pak Chen membujuk Pak Kepala Sekolah agar mengurangi hukuman kelima anak nakal tersebut. Lalu Pak Chen pun memberikan formulir yang harus diisi kepada mereka jika mereka tidak ingin keluar dari sekolah. Karena mereka adalah murid-murid dirinya, maka Pak Chen pun memutuskan untuk mencari tahu anak-anak nakal tersebut. Yang pertama ada Zulpa. Ia merupakan orang Pakistan. Hobinya bernyanyi. Ia selalu membawa gitarnya kemanapun ia pergi. Yang kedua ada Wang Denan, si cewek tomboy, yang ingin menjadi pembalap sejak kecil. Namun ia resah kepada ayahnya yang lebih menyayangi anak laki-lakinya daripada anak perempuan. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk memotong rambutnya dan merubah penampilannya kayak laki-laki. Tapi si ayah tetap saja pilih kasih sama anak laki-lakinya yang merupakan adiknya. Selanjutnya yang ketiga dan keempat ada si kembar yang bernama Gwen Xiang dan Gwen Xicheng. Ribetnya, kita panggil aja Upin dan Ipin yang semenjak kecil hidup di keluarga yang kurang sehat. Ibunya menikah lagi sama orang lain, sementara ayahnya tiap hari hanya bisa menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Kemudian ada Jack yang merupakan seorang pelayan di restoran. Pada malam itu, Jack sengaja mencuri sebuah korek api emas milik Tuan Lao. Ini bebenguknya. Namun sayangnya aksinya ketahuan oleh Tuan Lao, sehingga Jack pun dihajar habis-habisan. Karena kenekatan itu, Jack justru ditawari pekerjaan dan diminta untuk datang ke markas Tuan Lao. Keesokan harinya, Pak Chen memutuskan untuk mengunjungi Zulpa. Dan secara kebetulan ternyata si Zulpa lagi dikejar-kejar oleh para warga karena ia sudah mencuri tiket band favoritnya. Setelah mengetahui itu, Pak Chen pun berusaha melindungi Zulpa dan melerai para warga agar tidak terjadi baku hantam. Setelahnya, Pak Chen mengajak Zulpa ke pinggir jembatan untuk memberinya motivasi serta membangun kepercayaan dirinya agar dirinya berani bernyanyi di depan umum. Di hari berikutnya, Pak Chen pun mendatangi ayah dari si kembar, yaitu si Upin dan Ipin. Lalu Pak Chen pun memberikan nasihat dan menyarankannya untuk berhenti mengkonsumsi minuman keras. Sementara itu, terlihat ayahnya Denan membelikan perlengkapan make up untuk Denan dan memintanya berdandan layaknya seorang gadis. Namun Denan yang sudah muak dan kesal kepada si ayah pun langsung pergi keluar dan membawa pergi mobil ayahnya. Namun di tengah perjalanan, Pak Chen mencegat dan melarang Denan untuk mengemudi karena Denan tidak memiliki SIM. Kemudian Pak Chen mengajak Denan untuk balapan menggunakan mobil balap. Namun tanpa Denan sadari, ternyata lawannya adalah ayahnya sendiri. Dan mereka pun akhirnya memulai balapan. Dan akhirnya Denan pun memenangkan balapan itu. Si ayah yang gak terima kemudian mengatakan kepada Denan bahwa Denan gak akan bisa menang balapan di jalan raya. Setelahnya Denan pun balapan lagi sama si ayah dan keluar jalur menuju jalan raya untuk membuktikan kepada ayahnya. Namun sialnya si ayah malah jatuh. Seketika Denan pun langsung turun dari mobilnya berniat untuk membantu si ayah. Tapi tiba-tiba si ayah pun syok dan mengira bahwa anaknya Denan telah mati terlindas truk. Sehingga si ayah pun menangis dan mengutarakan isi hatinya bahwa si ayah menyayangi Denan. Denan yang mendengar hal itu pun akhirnya sadar bahwa dirinya begitu berharga bagi sang ayah. Di hari berikutnya, Pak Chen memberikan tugas kepada Upin dan Ipin untuk mewawancarai pecandu alkohol di tempat rehabilitasi. Dan ternyata orang itu adalah ayah mereka sendiri yang sengaja dipertemukan oleh Pak Chen agar mereka dapat mengungkapkan isi hati mereka masing-masing. Di situ si ayah mengatakan bahwa dirinya bukan ayah yang baik bagi Upin dan Ipin. Lalu si ayah juga meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Setelah mendengar hal itu, Upin dan Ipin pun ikut bersedih dan akhirnya mereka pun dapat mengerti satu sama lain.
Scene pun berpindah, yang mana si Jack sedang mendatangi markas Tuan Lao untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan kemarin. Dan ternyata si Jack diberi misi berupa obat bius untuk menggagalkan kemenangan petarung MMA dengan memasukkan obat bius tersebut ke dalam minumannya. Tuan Lao melakukan itu agar dirinya dapat taruhan dan dapat cuan yang banyak. Keesokan harinya, Pak Chen mendatangi rumah Jack, yang ternyata Jack tinggal bersama neneknya. Pak Chen pun mendengarkan curhatan sang nenek. Meskipun sang nenek tidak tahu kehidupan Jack di luar sana, tapi sang nenek mengatakan kalau Jack adalah anak yang sangat baik bagi dirinya. Di tengah curhatan sang nenek, Pak Chen secara tak sengaja melihat obat bius di dekat poster pertandingan MMA. Dan entah kenapa Pak Chen seakan punya firasat buruk setelah melihat obat bius tersebut. Hả? Cô Lan chạy tao tao trời ơi. Malam harinya, Jack pun melakukan tugasnya untuk memasukkan obat bius tersebut ke dalam minuman. Namun sayangnya, aksinya itu ketahuan, yang membuatnya ia harus disiksa dan dimasukkan ke dalam loker oleh kawanan om-om di sana. Tak lama kemudian, Pak Chen datang untuk mencari Jack dan menanyakan kepada kawanan om-om tersebut. Namun, mereka tidak memberitahukan Jack kepada Pak Chen. Tapi setelah ia mendengar suara Jack minta tolong dari dalam loker, seketika Pak Chen pun mengeluarkan jurus kuda-kudanya kepada kawanan om-om tersebut. Karena kejadian itu, mereka semua pun dimintai keterangan oleh polisi. Namun Tuan Lao yang merasa dirugikan pun tak mempermasalahkan hal tersebut, yang membuat semuanya dibebaskan. Pak Chen dan Jack pun pulang, dan di jalan mereka melihat sang nenek tengah mendorong sesuatu. Pak Chen menyuruh Jack untuk membantu sang nenek, dan ia pun bersedia. Sebelum pergi, Jack berkata kepada Pak Chen bahwa ia ingin kembali ke sekolah dan berubah hidupnya. Esok harinya, berita perkelahian Pak Chen kemarin membuatnya menjadi pusat perhatian. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Pak Chen adalah mantan murid sekolah Taci juga dulunya. Yang mana si Pak Chen ini merupakan anak yang bandel di sekolahnya. Dan bahkan kebandelannya melebihi para muridnya yang sekarang. Sehingga Pak Chen dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat dan menjadi tentara perang. Namun kemudian Pak Chen memutuskan untuk keluar dari tentara dan menjelajahi dunia untuk mencari sisi lain di kehidupan. Lalu Pak Chen menelusuri beberapa negara, yang pada akhirnya Pak Chen memutuskan kembali ke tempat asalnya, yakni sekolah Taci di Hong Kong, sesuai dengan nasihat Pak Kepala sekolahnya dulu. Dan hal itulah alasan Pak Chen kembali ke sekolah Taci. Setelah mengetahui latar belakang Pak Chen, dan kini Pak Chen sekarang dihormati oleh para murid-murid, dan bahkan guru-guru lain juga menghormatinya. Murid-murid yang tadinya nakal pun sekarang sangat antusias untuk belajar. Kemudian kita diperlihatkan kepada Jack dan 4 kawannya sedang berbincang-bincang mengenai kelanjutan kuliah dan cita-cita mereka setelah lulus. Namun setelahnya si Upin tiba-tiba merenung sendirian dan berpikir bahwa ia merasa dirinya sangatlah bodoh karena takut tidak lulus ujian. Sehingga si Upin pun memutuskan untuk membeli obat pintar ke apotek. Sebelum ujian uji coba, si Upin meminum obat tersebut secara terus-terusan. Namun ternyata hasil nilai ujiannya malah paling jelek di antara murid-murid yang lain. Keesokan harinya si Upin pun memutuskan untuk tidak masuk sekolah hari itu karena ia beralasan tidak enak badan. Yang padahalnya si Upin berniat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena ia merasa frustasi dengan menjadi orang yang sangat bodoh. Karena kejadian itu membuat gempar dan bahkan media-media membesar-besarkan beritanya sehingga berdampak negatif ke sekolah tersebut. Pak Chen menjadi orang yang paling disalahkan di kejadian tersebut karena ia dianggap lalai dan tidak bisa mendidik muridnya dengan benar.
Pak Chen pun diinterogasi oleh ketiga penjabat sekolah dan memutuskan agar Pak Chen pergi dari sekolah tersebut. 前8個月，我哋教育制度本身咧，我哋 Pak Chen sekarang sudah tidak mengajar lagi di sekolah tersebut karena sudah dikeluarkan. Namun para murid terlihat tak ikhlas bahwa Pak Chen harus pergi dari sekolah takci. 仲唔快上堂？唔好走啊，陳 Sir！ 陳 Sir！ 你走啊！ Di sisi lain ternyata sekolah takci ini diisukan akan segera ditutup karena hasil nilai-nilai yang dihasilkan sekolah tersebut semakin memburuk dari tahun ke tahun. Sehingga Departemen Pendidikan pun enggan lagi memberi bantuan kepada sekolah takci. Maka dari itu para murid pun berniat belajar lebih giat lagi agar mendapatkan nilai yang bagus di hari ujian nantinya. Dan mereka juga berusaha untuk mengembalikan Pak Chen ke sekolah takci dengan cara membuktikan bahwa ujiannya mendapatkan nilai yang bagus. Dan benar saja, ujian sementara mereka mendapatkan hasil yang positif, sehingga hal ini bisa membuat sekolah mereka untuk tetap dibuka. Kabar itu pun sampai ke telinga Tuan Lao, sehingga membuat Tuan Lao tidak tinggal diam, yang mana jika sekolah takci tetap dibuka, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Hari ujian pun telah tiba, yang mana para murid telah berkumpul di kelas yang sengaja menunggu Pak Chen terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Tuan Lao dan anak buahnya datang dan membuat kerusuhan di sekolah tersebut. Mereka pun menyita HP para murid untuk mencegahnya mengikuti ujian, sehingga satu kelas akan anjlok dan mempengaruhi nilai dari yang lain, yang membuatnya sekolah takci akan ditutup tahun depan. Tapi tak lama kemudian Pak Chen pun datang dan menghajar anak buah dari Tuan Lao. Di tengah perkelahian, Pak Chen menyuruh para murid segera pergi untuk mengikuti ujian yang sebentar lagi akan dimulai. Lalu Pak Chen dicegat oleh Tuan Lao dan perkelahian mereka berdua pun tak bisa terhindarkan. Dan ternyata Tuan Lao ini merupakan teman sekolahnya Pak Chen di waktu kecil dulu, yang tangannya dipatahkan oleh Pak Chen dengan menjatuhkan patung, sehingga membuat Tuan Lao tidak bisa bermain piano lagi yang merupakan hobinya sejak kecil. Singkat cerita, perkelahian mereka pun berlanjut, dan lagi-lagi Pak Chen pun memenangkan perkelahian tersebut. Namun karena Pak Chen merasa bersalah sama Tuan Lao, akhirnya ia menusuk kakinya sendiri dan meminta maaf kepada Tuan Lao. Sementara itu, para murid telah sampai ke ruangan dan bisa mengikuti ujian tersebut. Di akhir film diperlihatkan bahwa sekolah takci tidak jadi ditutup dan bahkan mendapatkan bantuan oleh Departemen Pendidikan. Yes! Begitu juga Pak Chen yang kembali menjadi guru di sekolah tersebut. Hah?咩啊？哎呀，真好。忙咩啊？食完早餐同你。多謝老豆。老豆，我應承你。 Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf bila ada kata-kata Mamang Dudi yang kurang enak didengar. Semoga kalian terhibur dengan caca lawakan Mamang Dudi. Dan pastinya jangan lupa like, share, komen, and subrek channel ini agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Sakarepna. Dan tentunya membuat Mamang Dudi lebih sumringah lagi dalam membuat video alur cerita film lainnya. Kami dari kru Sakarepna mengucapkan selamat tahun baru dan bye-bye.